Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube My Channel. Oke, kali ini saya dapat tugas dari dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, disuruh untuk menjelaskan bagaimana cara memilih topik dalam suatu penelitian karya ilmiah. Oke, langsung saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Saya buka dulu PowerPoint-nya. A few moments later. Cara memilih topik penelitian. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada 10 cara memilih topik penelitian. Sebelumnya ke slide selanjutnya, topik itu apa sih? Topik itu adalah pokok penelitian atau pembahasan dalam suatu penelitian. Ya, mahasiswa itu sering bingung dalam memilih topik. Kadang-kadang juga ada yang salah dalam memilih topik sehingga kita sulit untuk melanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih topik dalam sebuah penelitian. Yang pertama itu niat dan motivasi yang kuat. Jadi setiap yang kita lakukan itu kita harus diawali dengan niat yang tulus dan motivasi yang kuat. Jadi kalau dua-duanya kita terapkan, kita melakukan apa saja itu pasti akan dilancarkan, pasti, pasti itu. Tentukan tema yang ingin kamu bahas. Jadi cara dua ini kita harus pikirkan suatu peristiwa-peristiwa yang menurut kalian menarik di era sekarang itu bisa kita menjadi acuan untuk memilih topik. Terus kita juga topiknya itu harus yang langka kalau bisa. Tapi dalam dua ini kita jangan sampai salah memilih topik agar kita tidak kesulitan ke tahap selanjutnya. Jadi nanti karya tulis ilmiah atau penelitian kita itu cepat selesai atau tidak bertele-tele. Oke, yang ketiga ada cari berbagai referensi. Jadi cara tiga ini kita harus berbanyak cari referensi dengan baca sinopsis dan pendahuluan buku atau jurnal agar kita itu dapat memiliki bayangan nanti topik apa yang kita tentukan. Jadi kalau mencari referensi itu yang sesuai dengan topik kita yang sudah tentukan. Jangan sampai menyimpang dengan topik yang kita pilih, cari referensinya tidak sesuai. Itu nantinya kita akan kesulitan untuk ke depannya. Itu jangan asal mencari referensi. Karena di internet juga banyak. Jadi pilih yang sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan. Oke, yang keempat ada buat ringkasan dari referensi yang sudah didapatkan. Dalam mencari referensi, kita temukan main ide atau ide pokoknya, kita tulis atau kita ketik. Itu nantinya ringkasan yang kita ketik atau kita tulis itu akan menjadi sebuah pembahasan dalam penelitian kita. Jadi sekali lagi jangan sampai menyimpang dengan topik yang sudah kita tentukan dalam mencari sebuah referensi.
Oke, ada yang kelima, diskusi dengan pembimbing. Tidak ada salahnya jika kita diskusi dulu sebelum menentukan topik penelitian. Itu menurut saya itu malah bagus, dikarenakan dosen pembimbing itu pasti lebih banyak ilmunya dalam sebuah penelitian karena sudah berpengalaman. Kita diskusi ringan saja, diskusi ringan, kita sambil kita gali informasi-informasi tentang bagaimana cara memilih topik yang benar agar kita tidak salah dalam memilih topik. Oke, yang keenam juga, yang keenam mengobrol dengan mahasiswa lain. Oke, ini juga salah satu yang sangat penting karena dengan mengobrol kita bisa bertukar pikiran dengan satu sama lain dan juga menambah banyak informasi dari mahasiswa lain. Kita bisa saling tukar pikiran, bisa mencari solusi bareng-bareng jika ada yang bingung dalam mencari sebuah topik dalam penelitian. Oke, next. Oke, yang ketujuh, melakukan pengembangan penelitian. Jadi kita dapat explore untuk mendapat banyak wawasan atau referensi dalam pengembangan penelitian. Kita bisa mencari sebuah penelitian yang lama atau yang sudah lama tidak diupdate, itu kita bisa jadikan sebuah referensi, kita bisa kembangkan lagi untuk menjadi sebuah topik dalam penelitian kita. Yang kedelapan, dapat dijangkau. Jadi ini juga salah satu yang penting dalam memilih topik dalam penelitian. Jadi kemudahan akses itu dalam melakukan penelitian itu adalah modal utama. Jadi kalau kita memilih akses yang sulit, kita akan menghambat penelitian kita. Jadi akan lama selesainya nanti. Jadi kita harus memilih yang benar-benar mudah dalam mengakses segala sesuatu. Jadi kita lebih enak dalam melakukan sebuah penelitian. 9. Konsisten, perlahan namun pasti. Ini juga termasuk sebuah cara untuk memilih topik menurut saya, karena jika kita konsisten dalam mengerjakan sebuah penelitian, kita pasti akan selesai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Namun kadang kalanya ada mahasiswa yang ambisius dalam mengerjakannya karena kemampuannya kurang tapi ingin melakukan penelitian dengan skala besar. Itu menurut saya malah menghambat dalam pengerjaannya. Oke, yang ke-10, membuat daftar deadline target yang akan dicapai. Jadi kita bisa membuat rincian-rincian yang kita lakukan dalam proses pembuatan suatu karya tulis ilmiah, atau perlu kita membuat to-do list agar kita mencapai target yang sudah kita tentukan. Itu juga dapat membuat konsistensi dalam memilih suatu topik dalam karya tulis ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara memilih suatu topik dalam sebuah penelitian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan dan dimaklumi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.